Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, hari ini kami berada di lahan wakaf Muhammadiyah di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Yang hari ini kita manfaatkan sebagian untuk tanaman hortikultura, sayur-sayuran ya. Ini ada tomat, ada cabai, ada kol, kemudian diselingi dengan jagung juga beberapa ya. Nah, ini salah satu bentuk pemanfaatan lahan wakaf Muhammadiyah yang di sini luasnya ada 57 hektar. Jadi 57 hektar, sekarang baru yang digarap untuk sayur-sayuran ini baru sekitar 3 hektar. Kemudian sebelah sana juga ada 2 hektar dimanfaatkan untuk tanaman porang. Kemudian di sananya lagi ada 2 hektar untuk tanaman pisang. Jadi insya Allah Muhammadiyah berkomitmen untuk memberdayakan tanah-tanah wakaf ya, karena tentunya para pewakif berharap lahan yang diwakafkan bisa dimanfaatkan dan sehingga bermanfaat untuk kepentingan umat dan masyarakat banyak. Jadi nanti hasilnya ini nanti akan kita gunakan tentunya untuk pengembangan lagi lahan ini, karena ini lahan 57 hektar sekarang masih dalam proses untuk balik nama menjadi lahan milik Perserikatan Muhammadiyah. Nah, tanaman ini ditanam pada tanggal 17 Januari kalau nggak salah ya. Jadi sudah sekitar hampir 3 bulan ya, 3 bulan. Insya Allah ini bulan Ramadan besok cabenya udah bisa panen. Ini sudah berbunga ya, sudah berbunga. Ini cabai keriting ya, cabai keriting. Terus di sampingnya ada kol. Ini kolnya sedikit ada gangguan ini ya, ulat-ulat. Nah, di sini ada tanaman apa nih? Bawang, apa namanya ini? Bawang prei kalau orang bilang ya, kalau di pasar ada bawang prei. Ini juga insya Allah jelang Lebaran udah bisa panen sepertinya dalam bulan Ramadan. Ini semua yang sudah digarap ini lebih kurang, yang sudah ditanami 1 hektar lebih kurang. Sebelah sana juga ada 1 hektar lagi. Jadi sudah mulai kita berdayakan dan tentunya kita berharap supaya kita ini berhasil ya. Kalau lihat pertumbuhannya sepertinya cukup berhasil ya, berhasil. Ini yang memimpin untuk penanaman ini adalah Pak Usep ya. Pak Usep itu Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bandung, yang beliau memang pengalaman dalam bidang bisnis tanaman sayuran dan hortikultura ya pada umumnya. Ini tanaman hortikultura semua. Ada cabai, ada kubis, ada apa namanya bawang prei gitu ya. Di bawah itu juga ada tanam apa jeruk ya, jeruk manis. Semuanya nanti kita berdayakan lahan yang 20 hektar ini secara perlahan ya, sambil juga mengurus kualitas lahannya. Nah, saudara, sebelah sini juga masih bisa dilihat ada pekerja kita yang sedang mencangkul. Ini mau dimanfaatkan untuk tanaman jagung ya, jagung ini dibikin apa baris-barisannya, dicangkul dulu, nanti habis dicangkul kemudian rumputnya disemprot pakai insektisida, kemudian baru ditanami, dikasih pupuk kandang dan ditanami jagung ya. Nah, saudara sekalian, lahan ini cukup luas ya, ada 57 hektar, sementara yang kita berdayakan baru yang sudah tanam baru 2 hektar, kemudian ada porang 2 hektar, ya lebih kurang 5 hektar lah yang baru diberdayakan. Masih sangat luas ya. Ini terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya. Nah, ini bentuk komitmen Muhammadiyah dalam hal memberdayakan atau memanfaatkan tanah wakaf supaya pewakif juga merasa puas karena lahan yang diwakafkan di Perserikatan Muhammadiyah kemudian diberdayakan gitu ya. Saudara-saudara sekalian,
perlu kami beritahu bahwa lahan ini memang baru kita garap ya. Kita sedang mencari model-model yang tepat. Tapi kalau dilihat dari pertumbuhan tanaman di sini sudah cukup bagus ya. Nah, ke depan kita akan upayakan salah satu yang masih kekurangan di sini adalah sumber air yang agak sulit ya. Nah, sekarang airnya masih pakai embung gitu. Nah, kita tampung dari air hujan ya. Sebelah sana. Ya, embung ya. Embung pakai kasih embung kecil ya. Nah, kita sedang merencanakan untuk mengupayakan ada sumur bor, kemudian ada wacana untuk menggunakan teknologi solar panel ya, solar panel untuk listrik, untuk kemudian menyedot air dari dalam sumur itu. Nah, ini sedang kita upayakan supaya kebutuhan air untuk pertanian ya, untuk kebutuhan tanaman dan lain-lain bisa terpenuhi. Nah, ini yang sedang kita upayakan sekarang. Nah, mudah-mudahan kami berharap, mohon doanya Bapak dan Ibu, kita berhasil memberdayakan lahan ini dan tentunya secara ekonomi potensial ya. Ini karena lahan ini digarap dari awal, sebelumnya itu memang masih hutan seperti di sana. Biaya untuk menggarapnya memang cukup besar ya. Ini diperkirakan per hektarnya sampai panen itu bisa mendekati 100 juta ya untuk penanaman perdana ya. Tapi kalau penanaman kedua, itu sudah biayanya sudah turun karena kosnya seperti bikin mulsa dan sebagainya kan sudah ada ya. Sehingga biaya fixed costnya sudah selesai, kemudian tinggal biaya variabelnya yang akan ditambah, misalnya pembelian bibit, kemudian tenaga kerja, pupuk, untuk bahan penyemprotan, pestisida, insektisida ya. Nah, kita tentu berupaya pertanian kita ini pertanian yang sehat ya. Pertanian yang sehat tentunya menggunakan sebanyak mungkin pupuk organik. Dan kemarin memang kita menggunakan pupuk kandang ya. Tetapi memang tidak full ya, karena pupuk organik tentu ada keterbatasannya, ada dicampur sedikit dengan pupuk buatan. Intinya kita bertani secara sehat ya, bertani sehat, bertani secara rasional ya, tidak tidak sepenuhnya menggunakan pupuk buatan, tapi juga tidak sepenuhnya pupuk organik, dipadukan, dikombinasikan ya, sehingga rasional. Dan kalau kita lihat memang tanaman yang kita tanam di sini bagus pertumbuhannya ya. Ini boleh dilihat Bapak Ibu. Ya. Ini untuk ukuran tanaman ini yang umur ini baru umur 2 bulan ya. Ini sudah cukup bagus ya. Cabai yang sebelah sini sudah hampir 3 bulan, sudah mendekati, sudah mulai berbuah. Insya Allah kita perkirakan ini di awal Ramadan sudah mulai ada yang panen perdana ya. Sehingga di pertengahan Ramadan itu sudah bisa panen agak banyak. Khusus untuk cabai ya. Kolnya ini sepertinya ada masalah, tapi kalau pertumbuhannya cukup bagus ya. Bagus, tinggal ada ulat-ulat gitu ya, yang itu bukan bisa juga nih karena faktor cuaca kemarin kan hujan lagi tinggi. Kira-kira itu Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan menggarap lahan ini untuk berbagai kepentingan. Tadi saya ulangi, pertama ini lahan sayur-sayuran ya, hortikultura, kemudian sebelah sana ada tanaman porang 2 hektar, kemudian ada tanaman pisang juga 2 hektar yang sedang kita upayakan. Nah, kepada warga Muhammadiyah seluruh Indonesia, juga kepada seluruh umat muslim, kami tentu mempertanggungjawabkan pengelolaan lahan ini karena diberikan oleh
wakif, ya, yang orang yang mewakafkan tentu berharap lahan ini menjadi produktif, bermanfaat, kemudian ada hasilnya yang kemudian bisa diputar lagi untuk kepentingan dakwah Muhammadiyah. Demikian saya kira Bapak dan Ibu, terima kasih, salam sukses selalu. Kita bertani di tengah-tengah pandemi ini memang salah satu yang akan bertahan adalah sektor pangan, ya. Sektor pangan ini yang akan bertahan dan akan banyak membantu perekonomian, karena sektor-sektor lain semuanya sekarang pada down, pada tiarap, ya. Sehingga diharapkan dari sektor pangan tentunya mampu memberikan kontribusi. Ini salah satu bentuk respon kita dari Muhammadiyah, di samping memanfaatkan lahan juga merespon keadaan hari ini di musim pandemi ini. Sektor yang mungkin untuk bisa bertahan dan memberikan kontribusi yang banyak bagi perekonomian adalah sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, ya. Saya kira demikian, terima kasih. Salam sukses semua, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lumayan bagus dan sudah ada tunasnya, ya. Tunasnya sudah tumbuh. Tadi doang, baterainya mati ya. Cepat berhenti tadi, cepat berhenti. Ya, ini tanaman porang yang sudah tumbuh katak, ya. Ini kataknya, kata utamanya gede. Kemudian ada 1, 2, 3 yang satu, ya. Nah, dan sudah tumbuh tunasnya, ya. Dan tunasnya juga sudah gede, ya. Ini katak ini sebentar lagi dia akan menguning dan tentu mati atau orang menyebutnya dorman. Nah, di saat kalau ini sudah jatuh, bibitnya katak ini sudah jatuh, itu sudah bagus untuk bibit, ya. Nah, tinggal nanti dipetik, dikumpulkan, kemudian disimpan, dan pada musim tanam dijadikan bibit, ya. Biasanya orang mulai menyemai bibit itu sekitar bulan 8, bulan 9, ya. Nah, nanti sekitar bulan 10, bulan 11 itu sudah mulai menanam, ya, karena tanaman porang ini untuk di Indonesia sekarang masih tergantung pada musim, ya. Jadi masyarakat kita menanamnya pada saat di awal musim hujan, ya, karena dia pada pertumbuhan vegetatif pertama itu, ya, butuh air, ya, sekitar 3 bulan 4 bulan pertama dia butuh air yang cukup, ya. Kalau airnya kurang, maka pertumbuhannya akan terhambat. Makanya petani kita biasanya menanam di awal musim hujan, ya, awal musim hujan. Kemarin kita tanam di bulan Januari, ya. Januari awal. Ini tanamannya agak kecil, tapi sudah tumbuh kataknya. Dan sudah ada tunasnya ini, ya. Sudah ada tunasnya yang sudah mau tumbuh. Nanti ini kita bersihkan dan kita akan pupuk rencananya dalam minggu ini, ya. Ya, cukup bagus, ya. Ini diinisiasi oleh beberapa angkatan muda Muhammadiyah, ya. Jadi tanaman porang ini kita ada sekitar 5 orang angkatan muda Muhammadiyah bergabung di PCM Cilengsi, ya, pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi, coba untuk melakukan budidaya tanaman porang. Demikian pemirsa, jangan ragu untuk tanaman porang, sekarang lagi booming memang, dan karena tanaman ini adalah tanaman ekspor, komoditi ekspor ke Jepang, ke Korea, ke Taiwan dan sebagainya. Saya kira untuk beberapa tahun ke depan masih sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa, ini kita lanjutkan. Kita lagi buka lahan di sini sekitar 2 hektar, ya, 2 hektar. Ini untuk tanaman pisang, ya. Tanaman pisang kita merencanakan untuk tanaman pisang. Ini sudah ada pisang, tapi ini pisang-pisang yang lama. Nanti kita akan diremajakan pisang ini untuk ditanami pisang-pisang yang cocok dan produktif, ya. Lebih kurang 2 hektar itu lagi dibersihkan ke sana, ya. Ini alhamdulillah sekarang nggak hujan, jadi sehingga kelihatan agak terang, ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Ini yang saya bilang tadi, Porang. tanaman porang, ya. Di bawah sini
1 hektar ini ada tanaman porang yang sudah ditanam ya. Kita sebenarnya targetkan 2 hektar ya Mas Faiz ya. Iya. Sekarang baru 1 hektar. Ini memang porangnya masih kecil-kecil, di bawah sana sudah agak gede ya. Ini boleh kita lihat sambil jalan. Ini jalannya masih pakai jalan tanah ya. Ya, insya Allah akan kita Ini juga keraskan. salah satu program kita. Jalan ini kita harus lakukan pengerasan ya. Pengerasan, kalau ada mitra yang bisa bekerja sama ini bagus sekali untuk pengerasan jalan. Jalan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jalan umum ini bukan hanya jalan untuk lahan Muhammadiyah. Jadi sangat berguna bagi masyarakat kalau dilakukan pengerasan ya. Iya. Nah, saudara, ini tanaman porang yang sudah beberapa bulan yang lalu kita tanam. Ini masih kecil memang. Ini belum dipupuk ya. Ini kita dalam minggu ini rencananya akan kasih pupuk ya. Ini agak kecil-kecil ya. Ini juga lumayan sih. Lumayan. Ya. Ini dia tanaman porang. Sekarang tanaman porang ini lagi booming ya. Di Jawa Timur, terutama di Madiun. Dan sekarang sudah menjalar ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Semua orang tanam tanaman porang. Kenapa? Karena tanaman porang ini cukup potensial ya. Penanamannya lebih gampang dan harganya bagi petani itu menggembirakan ya dibanding dengan tanaman-tanaman yang lain. Untuk ekspor. Sehingga Ya. sekarang masyarakat kita berbondong-bondong untuk tanam porang ya. Nah, ini lumayan bagus pertumbuhannya ya. Ini sudah ada buah kataknya ya. Boleh di apa? Sorot, ini buah kataknya. Masih kecil memang ya buah kataknya. Ada yang besar di bawah. Di bawah sana juga ada yang sudah besar. Rana mana? Ini lumayan besar ya, lumayan besar, lumayan bagus. Kemudian kita lanjutkan Mana? kita. Ya. Ini porangnya baru kita tanam 3 bulan. belum 3 bulan, 2 bulan ya, 2 bulan yang lalu. Ya. Memang agak kurang intensif, tapi kita rencana dalam minggu ini akan bersihkan porang ini dan kita kasih pupuk ya. Ini agak terlambat, tapi insya Allah nggak apa-apa. Yang penting kita serius ya. Ada yang besar mana kataknya? Tadi ada beberapa tanaman porang yang katanya sudah besar di sini. Ya, Faiz dan Pedri melaporkan. Ini Pet, Nah, ini sudah agak besar. ya, ini lumayan besar nih kataknya ya. Sudah tumbuh kataknya. Ini belum dibersihkan, nanti kita bersihkan dan kita kasih pupuk ya. Sepertinya tidak ada gangguan hama. Alhamdulillah. Pertumbuhannya lumayan bagus ya. Nih. Ya. Kelihatan ya. Nah, itu juga di bawah juga lumayan banyak. Ini semua udah berapa ribu, Pet? Ini baru kita tanam 6.000 pohon ya. 6.000 pohon nih. Nah, ini cukup lumayan gede ya. Ini namanya buah katak ya. Dalam budidaya porang, buah katak ini salah satu sumber bibit ya. Ini buah katak ini kalau nanti dia akan jatuh, di saat jatuh itu dipanen, dikumpulkan. Itu sekarang harganya sekitar 350.000 per kilo. Yang nanti akan dijadikan bibit ya, bibit untuk tanaman porang ya. Jadi porang itu bibitnya ada dari katak, kemudian juga dari umbi ya, umbi. Memang yang bagus tuh bibit dari umbi, lebih cepat. Tapi umbi tentu terbatas karena umbi kan akan dijual, yang akan dijual ke pabrik itu kan umbi. Kebanyakan yang bibit yang banyak itu dari sumber katak ini ya. Di satu pohon ini kataknya banyak ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ini baru katak pertama ini ya. Nanti dia akan dorman, akan mati yang ini, nanti tumbuh lagi yang baru nih. Ini ada yang baru nih ya. Tunas baru. Nah, ini nanti dia akan naik lagi. Dia akan tumbuh lagi bibit katak, dia akan dorman lagi, dorman. Nah, terus kalau sudah masa panen itu insya Allah
pertanaman ini banyak sekali bibit kataknya ya, yang nanti akan dimanfaatkan untuk pengembangan pada periode tanam berikutnya ya. Nah ini yang kemarin kita tanam ini dari bibit cabutan ya, bibit cabutan di hutan. Yang umbinya itu sudah lebih kurang sekitar 3 on ya. Nah kita perkirakan bisa panen dalam satu musim. Satu musim itu sekitar 6 bulan sampai 8 bulan ya. Tapi kalau tanam dari bibit katak, biasanya memang sampai 2 tahun ya, sampai 2 tahun. Karena kan kecil-kecil ya, disemai dulu, kemudian baru ditanam. Demikian kira-kira teman-teman, saudara-saudara, para pemirsa, salah satu pemanfaatan lahan wakaf Muhammadiyah. Ini juga ada tanaman alpukat ya, alpukat. Ini alpukat midi, alpukat midi namanya ini. Ini adalah bibitnya ini merupakan bibit wakaf ya dari para pewakif dari warga Muhammadiyah dan masyarakat umum, mewakafkan melalui Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, jadi mereka mewakafkan lalu kita tanam di sini. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada para pewakif. Mudah-mudahan tanaman ini tumbuh subur dan nanti produktif dan hasilnya akan kita gunakan lagi untuk pengembangan dakwah Muhammadiyah. Nah, saudara, ini ada tanaman porang kita yang sudah cukup bagus ya. Nah ini bagus ya. Ini tanaman pertamanya sudah mau dorman sepertinya ya. Ini sudah tumbuh kataknya tapi masih kecil. Nah nanti kita tunggu kalau sudah besar, dan kalau dia sudah mati itu sudah dorman namanya. Ini juga ya, demikian. Cukup banyak saya kira, ini juga bagusnya ya. Nah ini. Pemirsa, kita lanjutkan perjalanan kita di kebun di lahan Muhammadiyah yang di Sukajaya Jonggol ini. Ini sekarang kita mau mengunjungi kebun bawang ya, daun bawang atau ini kita sekarang melihat tanaman cabai rawit ya. Ini cabai rawit ya. Cabai rawit nih ya, cabai rawit. Cabai rawit yang ditumpang sari dengan apa namanya, Bu? Ini daun bawang ya? Bawang ya. Bawang Copong. Di sini namanya bawang copong, Bu ya? Oh, di sini. Sini namanya bawang copong. Kalau di Padang namanya bawang pre, Bu. Iya. Bawang pre. Atau di pasar orang menyebutnya daun bawang ya. Daun bawang yang biasa dipakai ibu-ibu untuk masak di rumah ya. Nah, ini ditumpang sarikan dengan cabai rawit ya. Nah, jadi ini insya Allah sekitar 1 bulan ini udah bisa panen ya, Bu ya. Iya. Sebulan lagi udah bisa panen ya. Nah, saya kira demikian teman-teman, ini pemandangan yang demikian indah. Inilah rahmat Allah bagi kita yang telah mempersembahkan, menghadiahkan kepada kita alam yang begitu indah dan subur. Jangan sampai kita sia-siakan lahan ini. Kita harus berdayakan, kita manfaatkan seoptimal mungkin sehingga berguna untuk kebutuhan hidup kita, kebutuhan masyarakat banyak, menjadi produktif gitu ya. Bapak dan Ibu, jangan segan-segan untuk menggunakan lahan kalau punya lahan ya. Ini salah satu contoh saja untuk pemanfaatan lahan yang tepat ya di masa-masa sulit sekarang ya, masa-masa pandemi ini. Terima kasih.